Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Oktavianti dengan NPM 5019194, kelas 4E, Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan kurikulum 2013. Berikut pembahasannya. Pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Karakteristik yang paling menonjol dari kurikulum 2013 adalah mengajarnya menggunakan pendekatan pembelajaran tematik, integratif. Jumlah pelajaran bisa dikurangi dari 10 menjadi 6 mata pelajaran, namun jumlah waktunya akan ditambah sedikitnya adalah 4 jam pelajaran dalam waktu seminggu. Terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalam kurikulum 2013 terdapat komponen pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan, kedua komponen isi, ketiga komponen metode, yang keempat komponen evaluasi. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan yang berdasarkan filsafat sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Landasan filosofi dibagi menjadi dua landasan, yakni filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, akademi, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan ini yaitu yang berupa hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengenai hak-hak yang penting seperti komponen struktur kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan pendidikan adalah hidup. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan, dan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan lainnya. Selanjutnya yaitu landasan konseptual, berupa relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid untuk utuh dan menyeluruh bagi peserta didik. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dibagi menjadi dua proses, yakni yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yaitu proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam suatu struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Didasarkan pada prinsip berikut, yakni yang pertama proses pembelajaran intrakurikuler SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP atau MTS, SMA atau MK, dan SMK atau MK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler, yaitu
kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal. Secara rutin setiap minggu kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk yang pertama, mengembangkan minat peserta didik terhadap kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui pembelajaran kelas biasa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan yang terutama berfokus pada kepemimpinan hubungan sosial dan kemanusiaan serta berfungsi sebagai keterampilan hidup. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan alam. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang dihasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Karakteristik kurikulum 2013, yakni yang pertama, mewujudkan pendidikan berkarakter, yaitu di mana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral, dan memiliki budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan lokal, yakni sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selama ini dilupakan dan seakan diacuhkan olehnya. Dengan itu, pendidikan kurikulum 2013 diharapkan pilar budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan juga budaya lokal dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri dan tidak punah ditelan zaman sekarang. Selanjutnya yaitu menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan ini diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Maka dengan begitu pada kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik, berkompeten, sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksploitasi cepat dan tepat. Rasional pengembangan kurikulum 2013, yakni berdasarkan faktor-faktor pengembangan, yaitu yang pertama, faktor tantangan internal, yaitu terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor tantangan eksternal, yakni terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan pengembangan pendidikan di tingkat internasional. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.